Indonesia yang ke-77 ya tadi ya. Alhamdulillah. Semangat kemerdekaan ini semoga bisa mengalir deras kepada setiap jiwa-jiwa masyarakat Indonesia sehingga bisa terus memperingati dan juga mengimplementasikan kemerdekaan ini agar Indonesia semakin baik, apalagi pasca pandemi ya Ustaz ya. Nah memang kemerdekaan ini harus bisa kita artikan bukannya sebatas merdeka dari sisi tidak dijajah oleh penjajahan negara asing, tapi juga harus kita artikan bagaimana negara ini mampu juga tumbuh, berkembang, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari pengangguran, dan yang lainnya. Nah, oleh karenanya, izin dalam hal ini, pada pagi hari ini, DT Peduli ingin menyemarakan kemerdekaan Indonesia itu dengan berbagi, ya. Karena memang sejatinya kemerdekaan itu harus diartikan dengan peningkatan iman dan takwa, ya. Dengan takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan dalam perintah takwa itu adalah salah satunya bagaimana kepedulian kita terhadap sahabat-sahabat kita yang lain. Oleh karenanya hari ini bersama dengan kita Ustadz, ada Pak Anwar dan ada Kang Rustandi yang akan berbagi bagaimana ikhtiar DT Peduli melalui mitra-mitranya nih. Pak Anwar ini adalah Wakil Direktur Pendidikan di Dikdasmen ya, Yayasan Darurat Rahmatan Alamin yang melaksanakan membantu mekanisme program beasiswa DT Peduli di beberapa titik ya, baik itu dari SMA yang ada di Bandung, SMK yang ada di Bandung, kemudian juga SMA yang ada, SMP dan SMA ada yang di ASK Islamic School di Serua. Nah, kemudian di beberapa titik yang lain. Nah, Kang Rustandi adalah pimpinan dari Koperasi Pemberdayaan Umat yang menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi. Nanti juga sekiranya masih memungkinkan Ustadz hadir juga para penerima manfaat yang alhamdulillah sudah bergeser nih, yang sudah merdeka Ustadz. Dari yang awalnya dulu mustahik penerima manfaat, sekarang bahkan ada beberapa yang sudah memberikan kebermanfaatan dan menghadirkan para pekerja yang lain. Jadi bukan hanya beliaunya meningkat secara ekonomi dan ketauhidan, tapi juga bahkan sudah menghadirkan kebermanfaatan dengan membuka lapangan pekerjaan. Ini Masya Allah, ini arti merdeka yang sesungguhnya seperti Ustaz ya. Jadi mustahik kepada mustahik. Nah izin Ustaz sebelum ke arah sana, izin saya share screen, ada beberapa yang menjadi concern kita. Kenapa kemudian kita juga harus mentafakuri arti kemerdekaan ini dengan bukan hanya sebatas perlombaan yang kita laksanakan di hari ini mungkin dan selanjutnya gitu ya. Nah, tafakur seperti apa? Tafakur bahwasanya ternyata Indonesia meskipun sudah merdeka 77 tahun, hanya saja memang tantangan-tantangan yang ada masih cukup besar, di mana di sini tersebutkan tahun 2020 saja, ini data yang saya ambil 2020, penduduk miskin kita masih di angka 26,4 juta. Masih sangat besar. Kemudian dengan dengan angka pengangguran di angka 7,07% dari total angkatan kerja itu di angka 138,2 juta jiwa. Nah ini terbaru di tahun 2021 dari data Kemendes dan Semeru bahkan di angka sekitar 9,78% ya, 26,4 juta jiwa dengan kemiskinan terbanyak di pedesaan ya. Maret 2021 sebanyak 15,37% dibanding pada September 2020 dan di kota itu di angka 12,8%. Nah di sisi lain Ustaz, ini yang menjadi concern kita juga bahwasanya ternyata tantangan berikutnya dalam kemerdekaan ini masih ada data 65% umat Islam di Indonesia yang masih buta aksara Al-Quran. Ini belum merdeka belum merdeka sepenuhnya dari bisa membaca Al-Quran. Padahal Indonesia itu sebagai negara dengan warga muslim terbanyak di dunia itu Ustaz ya. Nah, ini menjadi concern kita bersama bahwasanya merdeka harus kita artikan ini masyarakat Indonesia atau mobil khusus muslim harus juga bisa mengartikan gitu ya, menjadikan Al-Quran ini menjadi pedoman ini, angka-angkanya demikian. Nah oleh karenanya memang hadirnya DT Peduli sebagai lembaga amil zakat nasional Ustadz yang memiliki potensi untuk menghadirkan kebersamaan, menghimpun potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan kemudian menggulirkannya menjadi program-program yang diberikan kepada para penerima manfaat yang tadi ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang gorimin dan yang lainnya, menjadi program-program yang komprehensif, sustainable, efektif dalam program pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan dan yang lainnya. Oleh karena itu izin saat hari ini
ingin berbagi bersama, nanti dibantu Pak Anwar dan kemudian Pak Rostandi, bagaimana mekanisme program DT Peduli yang sudah berjalan dan bagaimana kita mengartikan kemerdekaan ini bisa lebih luas lagi. Itu Zat. Baik, Masya Allah, Pak Muhammad Ihsan ya, Direktur Program DT Peduli. Banyak hal yang sudah disampaikan ya, dan khusus Pak Ihsan, pendidikan itu menjadi pemutus rantai kemiskinan ya, kita meyakini begitu ya. Dan di DT Peduli sendiri ada program-program beasiswa yang memang ya diharapkan anak didiknya menjadi backbone ya, atau tulang punggung keluarganya. Kalau bahasa Mas Eri, biarkan kemiskinan dibawa orang tuanya. Tapi dari beliau ya, orang-orang yang mendapatkan pendidikan beasiswa ini, dia akan dan keturunannya akan menjadi orang-orang yang memiliki spirit baru ya, memutus rantai kemiskinan. Tak mudah, memang hal itu ya, tadi Pak Ihsan sampaikan datanya sangat banyak di negeri kita. Dan mudah-mudahan bisa kita dapatkan akses hari ini melalui Pak Anwar ya. Pak Haji Anwar adalah Dikdasmen YDTR, Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin, Wakil Direktur Kurikulum dan Kerjasama. Izin menyapa nih, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Haji? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pak Anwar guru kita. Alhamdulillah Pak Anwar, DT Peduli tentunya bersama Darut Tauhid ya, melakukan kerjasama pendidikan tak hanya dari skup yang sifatnya menengah, tapi juga di jenjang perguruan tinggi, betul ya? Betul. Apa saja kira-kira yang bisa kita dapatkan hari ini informasi Pak Anwar ya? Karena memang kita meyakini pendidikan Pak, tidak hanya santunan charity ya, kita berikan kepada masyarakat, dan kita bisa memetik hikmah dari kemerdekaan dari doa apa menjadi mizaki ya para pembajakan. Ada case praktis ya, barangkali di sini Pak Anwar bisa sampaikan para penerima-penerima yang hari ini juga bisa memang membuktikan bahwa pendidikan adalah sarana untuk memutus rantai itu. Dipersilakan Pak Anwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau guru kita menyampaikan bahwa kita ini memang harus merdeka, yang paling utama adalah merdeka dari ilah-ilah ya. Memang kita harus betul-betul merdeka dari segala ketersangkutan ya dengan makhluknya. Kita harus betul-betul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sahabat-sahabat, terkait kemerdekaan inilah di Darut Tauhid, alhamdulillah kita sedang belajar. Yang paling pokok adalah di bidang pendidikan. Karena ilmu yang paling utama harus kita pelajari, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Haji Taufik, alhamdulillah di kita di pendidikan tentu memiliki sasaran utamanya adalah betul-betul memiliki tauhid yang lurus begitu dalam pembelajaran ini. Ini sangat penting sekali karena di hari ini kita harus betul-betul merdeka. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Darut Tauhid Peduli yang sudah menjadi mitra pada saat ini. Alhamdulillah santri-santri kita yang tadi ya, yang ingin memerdekakan ya dari segala hal, terutama juga merdeka yang dari tadinya dari kaum du'afa menjadi insya Allah menjadi muzaki ya. Alhamdulillah. Saat ini teman-teman yang mendapatkan beasiswa yang dari Darut Tauhid, karena kita sudah lama sekali kerjasama, sudah beberapa rekan juga ada di Zoom ini hadir. Insya Allah mereka sudah merdeka. Yang dulu mendapatkan beasiswa, sekarang alhamdulillah bisa berbagi kepada semua, terutama di bidang pendidikan. Di sini ada Ustadz Agus ya, beliau sekarang menjadi wakil kepala sekolah di SMP Batang. Dulu penerima manfaat beasiswa begitu. Kemudian beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Ihsan ya. Alhamdulillah teman-teman yang saat ini mendapatkan beasiswa yang ada di Azkia ini,
kita sekolah khusus mendapatkan beasiswa yang berjumlah 292. Ini kadarulahnya sekarang yang sedang belajar dan alhamdulillah sedang mendapatkan ilmu-ilmu, terutama adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan teman-teman yang sekarang sudah merdeka ya dari beberapa komitmen dengan Darut Tauhid. Di antaranya ada teman kita yang sekarang sedang kuliah di luar negeri, Pak Taufik ya. Siap. Ini yang kami data di sini ada yang di Turki, kemudian juga ada yang di Al-Azhar. Beberapa nama sekarang mereka sedang kuliah. Kemudian juga ada yang sudah mandiri. Yang sudah mandiri di sini sudah melakukan wirausaha dan juga ada yang sudah menjadi TNI. Ini terima kasih kepada para donatur yang saat ini menjadi orang tua asuh dan diberikan kelebihan ilmu dan juga diberikan kelebihan harta ya untuk membantu adik-adik kita ini terus melanjutkan belajar. Boleh nanti mungkin ini Ustadz Agus dari Batam begitu ya menyampaikan bagaimana rasanya gitu ya setelah merdeka ini di mana penerima manfaat ini sangat berterima kasih begitu. Begitu Pak Taufik. Masya Allah ya. Tenang Pak Anwar ini mewakili Diklasmen Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin. Guru saya juga. Pak Anwar tenang sehat selalu ya Bapak. Dan demikian ya, kita akan sapa nih Kang Agus Setiawan ya. Ustaz Agus. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Ustaz bagaimana sehat? Saya sering menyimak beliau kalau lagi mandu acara Pak ya. Ya. Pak Agus saat ini di Batam ya. Bisa diinformasikan Pak Agus ini adalah salah satu penerima beasiswa ya. Di tahun berapa itu Pak Agus? Alhamdulillah dulu di tahun 2013 Ustaz di SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung. Betul. Apa pengalaman paling menarik ya berharga ketika bisa bergabung di Darut Tauhid Peduli? Dan ini free ya Pak Agus ya selama proses pembelajarannya. Demikian Pak Agus. Baik, mohon izin Ustaz dan juga Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pertama kali saya juga barangkali mewakili rekan-rekan seangkatan saya dan juga adik-adik kelas yang sampai dengan hari ini masih merasakan menerima manfaat yang luar biasa dari Darut Tauhid Peduli dengan jalan tentunya para donatur semuanya yang jadi jalan kami, saya dan juga rekan-rekan semuanya penerima beasiswa Darut Tauhid Peduli bisa merasakan pendidikan, pembinaan, pelatihan yang Masya Allah sangat terasa sampai dengan saat ini. Alhamdulillah saya di tahun 2013 menjadi salah satu dari 22 waktu itu angkatan saya di SMK Darut Tauhid sebagai penerima beasiswa. Awalnya memang tidak kebayang Ustadz bisa sekolah di Darut Tauhid begitu ya. Karena kalau melihat dari mungkin sisi ekonomi keluarga dan sebagainya sangat terbatas. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya ada jalan begitu mengikuti tes beasiswa dan sebagainya waktu itu. Sehingga alhamdulillah 2013 masuk di SMK Darut Tauhid, lulus di 2016 dan kemudian khidmat waktu itu 1 tahun di 2016. Kemudian saya melanjutkan berkhidmat kembali, tentunya ingin terus belajar dan mencoba mengamalkan ilmu yang sudah didapat di Darut Tauhid atas pembinaan pendidikan dari asatidz guru-guru. Sampai 2019 saya di Bandung di SMK Darut Tauhid menjadi pendamping santri. 2019 alhamdulillah diamanahkan dipindahkan tugas ke Batam. Di Batam alhamdulillah Bapak Ibu sudah berdiri sekolah SMP Darut Tauhid Boarding School Batam. 2019 waktu itu diamanahkan di Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan per 2022 ini berpindah amanah kemarin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengasuhan. Alhamdulillah barangkali Ustaz kalau berbicara merdeka, alhamdulillah sudah merdeka begitu ya, alhamdulillah. Sedikit banyaknya alhamdulillah saya sudah tidak menjadi beban barangkali bagi orang tua. Dan sekarang ya alhamdulillah setiap bulan pun malah berusaha begitu ya memberikan kepada orang tua. Termasuk tidak lupa juga begitu kepada DTP dan sebagainya sebisa mungkin menyisihkan tadi karena awalnya mustahik ya berusaha sih cita-citanya juga sebagai donatur begitu. Mudah-mudahan terus berproses dan mohon doa mudah-mudahan jadi jalan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rekan-rekan begitu. Begitu barangkali Ustaz. Iya betul.
Pak Anwar, Kang Agus ini salah satu profil kita ya dari sisi pendidikan. Tapi yang lain tadi Bapak sampaikan bahkan yang tak hanya di dalam negeri juga ya, tapi juga memang menembus ke beberapa negara-negara ya di luar Indonesia. Begitu Pak Anwar. Betul ya, alhamdulillah memang pendidikan ini menjadi pintu utama ya untuk memerdekakan juga. Alhamdulillah qadarullah-nya saat ini memang yang di Turki belum bisa dikontak ini. Ya. Mungkin karena perbedaan waktu begitu, dan mereka sudah hampir selesai gitu. Dan qadarullah-nya juga ini para alumni dari SMP juga dari SMA. Nah, Ustadz Agus ini adalah alumni SMK ya, yang angkatan produk dari kita ya, Darut Tauhid, alhamdulillah. Begitu Pak Taufik. Baik. Izin sedikit ke Pak Ihsan ini. Pak Ihsan, kita memiliki banyak program pendidikan ya, termasuk yang sangat kita kenal hari ini Azkia Islamic School ya. Betul Pak Ihsan ya. Betul. Jadi para penerima manfaat ini 6 tahun melakukan proses pendidikan di sana salah satunya ya begitu, termasuk tadi di SMK DTBS. Ya, izin menambahkan Ustadz, jadi untuk program beasiswa di DT Peduli, kami ada beberapa program ya, mulai dari program beasiswa tahfidz tangguh yang memang dihadirkan untuk para calon penghafal Quran. Alhamdulillah saat ini sudah beberapa angkatan yang diluluskan, ada yang sudah menyelesaikan 30 juz, ada yang 25 juz, dan selanjutnya ya. Alhamdulillah saat ini pun sahabat-sahabat yang sudah lulus ini ada beberapa yang sedang bertugas Ustadz untuk magang di cabang-cabang kami menjadi dai-dai di cabang-cabang DT Peduli, dan bahkan ada beberapa yang ditugaskan ke pedalaman membantu dakwah Darut Tauhid di beberapa titik di Indonesia. Nah, yang kedua ada beasiswa pelajar tangguh yang memang dikhususkan bagi sahabat-sahabat pelajar dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Ya, nah ini khususnya di Azkia Islamic School kita khususkan, itu adalah program nasional. Jadi siswanya itu kami dapatkan dari kiriman teman-teman seluruh cabang. Ada dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Makassar, ada bahkan dari Maluku ya. Walaupun cabang kami belum ada, DT Peduli belum hadir di Maluku, tapi pesertanya ada juga di sana. Yeah. Nah, selanjutnya ada beasiswa mahasiswa tangguh. Nah ini untuk mahasiswa saat. Nah ini alhamdulillah hadirnya kerjasama dengan STAI Darut Tauhid juga menjadi penguat bagi kami. Alhamdulillah teman-teman sekarang sedang berproses untuk memperoleh gelar S1 dengan jurusan komunikasi penyiaran Islam dan HES ya Sad ya. Ekonomi syariah. Nah, ini semoga ke depan para penerima manfaat beasiswa ini baik tingkat SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi ke depan segera selesai, dapat menyelesaikan, dan kemudian ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Itu saat. Jadi ada beberapa program beasiswa memang yang disiapkan oleh DT Peduli. Iya, Masya Allah ya, barangkali tadi Kang Agus mewakili profil pendidikan ya, dan alhamdulillah sejak awal memang DT Peduli konsen terhadap pendidikan ya. Bahkan dana terbesar juga digelontorkan untuk program pilar pendidikan. Begitu ya Pak Ihsan ya. Bagi jazakumullah khairan katsiran nih Pak Agus dan juga Pak Haji Anwar ya yang juga mendampingi kita. Salah satu pilar kita juga Pak Ihsan adalah ekonomi ya, yang menjadi pilar penting di DT Peduli ya. Hadirnya pemberdayaan di program-program DT Peduli. Dan salah satu program yang hari ini menjadi program andalan, ya betul, program utama ya, program unggulan yang satu ya, dia multiplier effect, dia memberikan kebermanfaatan yang luas kepada masyarakat, begitu ya. Dan adalah program KOPMU ya, Koperasi Pemberdayaan Umat, yang semula adalah microfinance ya, Pak Ihsan ya, berbasis masyarakat atau miskin. Ya. Baik, ya. Alhamdulillah sudah hadir juga ya Pak Ihsan ini. Ada Kang Bustandi, betul. Tapi izin sebelum ke beliau, saya izin menjabarkan dulu. Jadi DT Peduli dalam ranah program pemberdayaan ekonomi memiliki beberapa program. Yang pertama ada program UKM Tangguh. UKM Tangguh ini ada 3 jenis aktivitas. Yang pertama ada microfinance syariah berbasis masyarakat atau kita singkat atau seringkali disebut dengan Mishkat ya. Nah ini program yang alhamdulillah
untuk DT Peduli sendiri menjadi salah satu ikonnya DT Peduli ya dari tahun-tahun sebelumnya, dari awal hadirnya DT Peduli, karena sangat menarik dan sangat bermanfaat, termasuk untuk memborder para penerima manfaat ini dari potensi hadirnya pinjaman online atau bahkan pinjaman yang berbasis riba. Alhamdulillah, Masya Allah, ini membantu sekali program ini, yang kemudian supaya menjadi program yang sustain dan berkelanjutan serta komprehensif, dibangunlah sebuah koperasi untuk melanjutkan perjuangan dari program Mishkat ini, Ustaz. Jadi ada UKM Tangguh, di dalamnya ada Mishkat, kemudian ada Gerobak Tangguh, dan kelompok usaha bersama. Itu menjadi program 3 yang memang disiapkan secara komprehensif, dilaksanakan oleh Kopmu, menjadikan para penerima manfaat ini bisa berikhtiar untuk menjadi mandiri, bergeser dari awalnya masuk kategori miskin ya, kemudian bergerak menjadi tangguh, kemudian mandiri. Nah, ini kami kaji, parameternya pun menggunakan ada parameter CBS, kemudian parameter menggunakan ada BPS dan yang lainnya. Jadi dalam mekanisme program ini juga ada kaji dampak yang kami lakukan. Nanti Kang Rustandi akan lebih banyak menyampaikan, dan juga ada beberapa penerima manfaat yang luar biasa nih. Bahkan informasinya produk-produk yang dikembangkan, dijualkan itu sudah levelnya ada yang nasional, bahkan mungkin ada beberapa yang internasional, Ustaz. Ini sudah menghadirkan juga lapangan pekerjaan bagi yang lain. Masya Allah, luar biasa. Baik. Izin menyapa Pak Rustandi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Taufik? Pak Rus. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Izin disampaikan Pak Rus kaitan dengan Kopmu ya, Koperasi Pemberdayaan Umat. Sudah berapa lamakah? Saat ini berapa penerima manfaat yang tersebar ya? Dan apa konsepsi yang barangkali bisa disampaikan di kesempatan singkat pagi ini? Silakan Kang Rus. Ya, siap. Terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat NP Pagi, pada kesempatan hari ini izinkan saya Rustandi dari Koperasi Pemberdayaan Umat dan Tauhid selaku mitra program ya dari DT Peduli yang membidangi ataupun yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Seperti tadi Pak Isan sampaikan bahwa di salah satu pilar di DT Peduli itu adalah pemberdayaan ataupun pilar ekonomi, yang memang di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi yang terdiri dari program Mishkat. Jadi kami yang pertama adalah program Mishkat, program microfinance syariah berbasis masyarakat, yang tujuannya adalah menyediakan ataupun memberikan akses layanan keuangan yang memang ini, karena memang menurut kami selain kita harus merdeka dari menyekutukan Allah gitu ya, juga harus memang merdeka dari sisi riba gitu. Karena mau tidak mau bahwa masyarakat kita terutama UKM ataupun para mustahik ini akses yang paling mudah adalah ke riba ya, sedangkan kan ke bank dan sebagainya tidak agak sulit gitu ya. Sehingga kami dengan program Miskat ini harapannya adalah membantu para mustahik bisa merdeka, bisa keluar dari riba. Yang kedua, kami menjalankan program kelompok usaha bersama. Alhamdulillah sudah ada beberapa kelompok juga yang kami bina, dan juga ada yang ketiga adalah program Gerobak Tangguh. Kurang lebih alhamdulillah sekarang anggota kami sekarang ada di 5 cabang DT Peduli Pak Tauhid. Dari sekian puluh cabang DT Peduli, kami diamanahi di 5 cabang DT Peduli, yaitu ada di cabang DT Peduli Bandung, Garut, Tasik, Bekasi, dan juga Jakarta. Yang kurang lebih saat ini yang diamanahi ke kami ada 2.878 anggota. Alhamdulillah program ini betul tadi disampaikan berawal dari program namanya program Miskat, karena dan itu kami berdiri 2003 Pak. 2003
alhamdulillah berarti sekarang sudah kurang lebih 19 tahun ya. 19 tahun berjalan, seiring berjalannya waktu semakin membesar dan juga perkembangan zaman harus juga mengikuti perkembangan aturan pemerintah dan juga yang lainnya, maka kami membentuk menjadi koperasi pemberdayaan umat. Gitu Pak Taufik. Alhamdulillah ya kita ini sudah ada hadir juga, ada Bu Iis. Ini beliau salah satu penerima manfaat kita. Ini yang tadi dikatakan, alhamdulillah saat ini berprofesi sebagai pengusaha pengrajin polybag yang ada di Parongpong. Alhamdulillah beliau juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Iis. Yang kedua ada juga Ibu Atikah. Ini dari Cibiuk Garut, yang walaupun memang dari yang Cibiuk Garut ini baru bergabung kurang lebih mungkin baru 2 tahun, tapi alhamdulillah mungkin nanti saja bisa sharing perubahan apa yang sudah dirasakan yang kurang lebih dari 2 tahun ini ketika sudah mendapatkan program dari DT Peduli. Yang terakhir mungkin sebelum ke yang lain, kemerdekaan bagi kami mudah-mudahan Kopmu ini juga bisa menjadi wasilah bagi para anggota untuk bisa berdaya memiliki kemampuan untuk bisa memiliki meningkatnya kemampuan intelektual, meningkatnya kemampuan usaha, sehingga mudah-mudahan dengan keberdayaannya yang pertama bisa meningkatkan kualitas keluarga, yang keduanya mudah-mudahan bisa memberikan efek manfaat yang lain kepada masyarakat. Seperti itu Pak Taufik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rus ya. Kita sering nyebutnya Kang Rus ini. Dan hadir juga di sini ya Pak Rus, para penerima manfaat khususnya di Zoom ya. Ya, alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah menyimak. Dan kita izin menyapa dulu Bu Iis ya. Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismalia. Oh iya, sebentar izin ya, nanti ini suaranya sedang dikondisikan. Juga banyak penerima manfaatnya. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ibu dari mana? Alhamdulillah Ibu dari Cihideng. Cihideng ya, Pak Rongpong. Negara bagian ya, sebelah depan Pak Isan. Gimana Bu Is? Alhamdulillah sudah berapa lama bergabung dengan Kopmu nih Bu Is? Alhamdulillah bergabung di tahun 2014. Siap. Dan apa produk usaha yang waktu itu bersama Bu Is silakan. Usaha di bidang itu polybag. Apa itu polybag Bu Is? Wadah media tanaman. Oh, siap. Pertama kali di 2000? Awal mula usaha tahun 2008. 2008 dan alhamdulillah bersama DT Peduli. Gabung DT Peduli 2014. Alhamdulillah, dan sampai hari ini ya. Artinya sampai saat ini. Bergabung ya. Apa yang dirasakan setelah bareng-bareng bersama tim dari Kopmu nih Bu Is? Ada berapa tim di sana, Bu Is? Tim yang bersama Ibu ya? Atau apa yang Ibu rasakan semenjak bisa bergabung dengan tim Kopmu? Oh, alhamdulillah selama bergabung di Kopmu banyak menebar manfaatnya, terutama di bidang usaha. Ada pelatihan-pelatihan, ada dampingan, menambah silaturahmi. Menambah wawasan yang lebih luas. Baik ya. Ini polybag ini media tanaman ya Pak Rus ya? Ya. Wadah tanaman. Ini kalau dulu dikenal istilah majelis ya? Apakah juga demikian saat ini Pak Rus? Majelis Pak, majelis. Majelis. Jadi majelis itu terdiri dari setidaknya 10 orang. 10 orang ya. Jadi Bu Is dengan 10 tim yang lainnya ya bergabung mendapatkan pembiayaan modal bergulir begitu dari DT Peduli, dan hari ini
udah 6 tahun ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Is semakin berkembang. Pak Ihsan, izin bertanya bahwa di Kopmu sendiri tak hanya mudah-mudahan menjadi mujahid, tapi di awal sudah diajarkan untuk menjadi munfik ya, dengan menyisihkan hasil usahanya. Begitu, Pak Ihsan? Ya, jadi Kopmu ini menjadi salah satu DT Social Enterprise-nya DT Peduli, Ustaz. Jadi memang dalam mekanisme pergerakan zakat gitu ya, DT Peduli sekarang sedang berikhtiar dari sebelumnya zakat pemberdayaan menjadi zakat produktif, yang salah satu cirinya adalah hadirnya hadirnya Social Enterprise. Yang Social Enterprise ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana program, yang tadi melaksanakan program-program pemberdayaan. Yang kedua adalah sebagai melaksanakan proses bisnis pasca pemberdayaan. Jadi Ibu Iis dan Ibu yang lain ya, yang sudah dibantukan itu memiliki potensi bisnis, kemudian dikembangkan bersama-sama dengan teman-teman Kopmu, koperasi, akan ada strukturnya tuh, ada Kopmu Niaga ya, Kang Rustandi ya, yang membantu kemudian mengembangkan dan membantu menguatkan pemasaran dari produk-produk dari para penerima manfaat ini. Nah, yang ketiga, Kopmu ini sebagai DT Social Enterprise memiliki fungsi sebagai MPZ, Mitra Pengelola Zakat, yang di dalamnya memungkinkan terjadi perputaran kembali dari para penerima manfaat ini, menyisihkan sekian persen dari hasil keuntungannya, misalnya 2-3%, otomatis menjadi infak via kasir untuk penguatan program yang sama atau program yang berbeda untuk kedepannya. Sehingga harapannya lembaga Amil Zakat DT Peduli ini ke depan bisa lebih kuat lagi, bukan hanya sebatas dari hasil fundraising langsung saat ya, tapi juga dari penerima manfaat gitu. Nah, ini saya pikir ide yang sedang dikembangkan dan harus dikuatkan kembali. Baik ya, memang kalau di sisi program ekonomi ya Pak Ihsan, adalah ibu-ibu yang memang produktif ya. Berbeda dengan program charity ya, yang memang sangat akar-akar ya udah sepuh begitu. Dan ini saya lihat para penerima manfaat yang tadi sekitar 2.000 berapa Pak Rus ya, 2.600. 2.800. Oh, soal 2.800 penerima manfaat ini mereka mendapatkan modal usaha bergulir. Dan alhamdulillah ini untuk kenapa dikembalikan untuk nanti para ibu-ibu tangguh yang lainnya lagi ya Pak Ihsan. Dan akhirnya mereka pun sudah mulai berdaya. Bukan hanya konsep diberi ya, tapi juga pemberdayaan. Demikian ya. Karena dalam pendampingannya juga memang ini rutin ya. Per pekan itu ibu-ibu secara kurikulum kan terdiri dari ada empat konten besar ya, tentang leadership, entrepreneurship, kemudian makrifatullah, dan juga tentang wawasan lingkungan, yang targetnya adalah menghadirkan generasi ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Nah, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar ini pun dihadirkan dengan bukannya sebatas ide, tapi dalam penjawantahannya ada tools-tools parameter atau tools-tools ukur ya, mengukur measurable, yang menjadikan betul-betul ini kapan tangguhnya, kapan masuk level mandiri, itu ada ukurannya gitu. Nah, termasuk kalau misalnya untuk ahli zikir, kami menggunakan tools yang alhamdulillah di Darut Tauhid sudah sangat berkembang, yaitu Mutabayomiyah. Nah, gitu. Jadi ada isian-isian data kegiatan-kegiatan kebaikan ibadah gitu ya. Ada yang duha, tahajud, sholat berjamaah, dan yang itu diisikan. Kemudian pemberdayaan ekonominya, bagaimana peningkatannya dari level taraf tertentu menjadi apakah prasejahtera, kemudian menjadi sejahtera 1, sejahtera 2, dan yang lainnya. Baik. Untuk Bu Iis ya, saat ini sudah sampai mana Bu Iis ini perkembangan usaha polybag-nya, Pak Iis? Alhamdulillah sampai sekarang ini berkembang sampai orderan sampai luar kota. Alhamdulillah. Iya. Jadi sampai Bali, Belitung. Luar provinsi kalau begitu ya. Luar kota. Saya kira kota Garut gitu ya. Alhamdulillah Bu Iis, mudah-mudahan semakin berkembang usahanya ya. Amin. Dan lebih khusus juga betul kata Pak Ihsan tadi, mustaqim orang yang berhak ya, tidak hanya diajarkan untuk mendapatkan ya Pak Ihsan ya, tapi sebetulnya diajarkan bagaimana bermental untuk bisa memberi. Betul ya, tidak hanya bermental untuk diberi. Baik, saya bergeser sedikit, nampaknya ada juga nih Bu Atika, betul Bu Karus? Ya, mungkin namanya Pak Dodi. Oh iya, namanya Pak Dodi. Dodi Kopmu. Ini kurang lebih baru bergabung 2 tahun. Mungkin
kalau Pak tadi kan kalau Bu Iis kan sudah lama ya, sudah Ya, lama. ya. Nah, harapan mungkin ini juga yang baru bergabung pun bisa memberikan testimoni juga nih setelah 2 Ya, ya. tahun, kira-kira apa dampak manfaatnya. Baik, baik. Assalamualaikum, Bu Atika, Damang. Waalaikumsalam. Ibu teh di Manten, di mana Ibu? Cibiu, Cibiu? Ciparean, Garut. Ya, ya. Dari Bagaimana Garut, Ibu? Ustaz. Dari Garut beliau. Oh, di Garut ya. Sama kami juga di Garut Tauhid ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya. Boleh diinformasikan Ibu ada berapa orang yang mendapatkan di sana ya program Kopmu bersama DT Peduli, kemudian apa produk yang dibangun di sana ya. Silakan Ibu. Bu Atika. Mangga, Bu. Bapak kopinya di Bantusnya Rios, Mangga. Alhamdulillah di cabang Cibiu, Paitan atas ayah 120 anggota. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, Bu ya. Jadi iya karena Silakan. ada Silakan, Bu. 120 anggota Bapak yang di cabang Cibiu. 120 anggota, banyak sekali ya. Itu ada berapa majelis tuh, Bu, kalau dalam satu majelis itu 120 orang, Pak Rus ya? Enggak, ada 6 majelis. Oh, 6 majelis. Ya. Minimal 10, Pak. Nah, jadi satu majelisnya minimal 10. Ya. Ini Pak Ihsan, pola sel seperti ini kan bagus ya. Jadi kemungkinan pengawasannya lebih mudah ya, walaupun jadi profil dulu ya Pak Ihsan. Kelas efektif Ustadz. Jadi tidak terlalu banyak ya, sehingga monitoring dan kurikulum bisa tersampaikan dengan baik, tidak terlalu banyak, dan ini menggunakan konsep tanggung renteng. Jadi tanggung renteng ini satu orang terikat dengan orang yang lain, ada ketua majelis dan yang lainnya ini saling menguatkan. Nah, di sisi lain juga dalam majelis ini untuk pertemuan-pertemuannya tidak di satu tempat, ini bergulir, bergantian ke satu anggota ke anggota yang lain gitu, terus berputar. Sehingga menjadi pemahaman juga bahwa kondisi penerima manfaat A seperti apa, B bagaimana, saling mendoakan, saling menguatkan, dan yang lain. Iya. Saya merasakan sejak tahun 2003 juga pernah jadi anggota Miskat, pendamping Miskat. Gitu. Sejak itu. Masya Allah, dan waktu itu masih Sukasari bermartabat ya. Karena hanya ada 12 majelis di kawasan kelurahan, kecamatan yang ada di kita itu. Dan memang begitulah konsep ini, konsep yang memberdayakan. Betul ya? Karena ibu-ibunya terpantau, terdampingi, terawasi, bahkan perkembangan keuangannya juga mengalami proses tergrafik gitu ya Pak Ihsan ya. Ini harapannya 10 orang nanti mengembalikan kembali, ganti dengan tim yang baru, mustahik yang baru, yang ini semakin naik gitu. Dan mungkin ke depan bisa jadi layak, tak hanya microfinance, bisa makro ya, oleh pembiayaan yang lebih besar. Begitu ya, Pak Ihsan. Ya. Mohon doanya, Ustaz. Mimpi itu terus digulirkan dengan tadi ya, bertahap. Terus kami juga mengkaji. Ada tim R&D di kami, Research and Development, yang mengkaji itu. Ini juga tantangan hadir ketika pandemi hadir ya, Ustaz ya. Jadi memang kemarin ketika di pandemi sempat untuk program pendampingannya harus kami transformasi caranya. Yang tadinya offline, pertemuan meeting langsung berubah menjadi pendekatan digital. Ini ibu-ibu yang tadinya tidak terbiasa dengan handphone, tidak terbiasa dengan Zoom, mau nggak mau nih ada beberapa yang harus dipaksa untuk belajar dengan teknologi. Baik. Nampaknya tadi agak terkendala sinyal ini. Bu Atika sudah on lagi? Kalau tidak mungkin ada ini Pak, ada Bu Indah Farida. Nah ini beliau dari anggota kita di Ciamis. Nah, alhamdulillah ada dari Ciamis, mangga. Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Bu Ida Farida. Siap-siap izin dibantu nih Pak Operator ya.
Udah itu sudah Assalamualaikum Bu Ida. Alhamdulillah sudah tersambung. Ada 6 menit lagi Bu Ida waktu kita. Bisa disampaikan Bu Ida, perasaan Bu Ida bisa bergabung dengan Kopmu bagaimana? Saya merasa senang gitu dengan bergabungnya kami di Kopmu kalau dulu Miskat. Alhamdulillah kalau dari sisi umur mungkin saya udah lama dari 2004 kalau nggak salah, waktu itu masih namanya Miskat, kalau sekarang udah Kopmu gitu. Alhamdulillah banyak manfaat yang kami rasakan, diantaranya kita dapat, karena di situ ada dampingan setiap pekan, terus kita bisa sharing, ada pelatihan, dan masih banyak lah. Terus kita di situ dilatih untuk bisa memanage atau mengatur keuangan gitu. Jadi kita bisa menyisihkan uang hasil usaha untuk ditabung gitu. Mungkin itu sedikit banyak sedikit dari kan gitu Pak. Baik. Beda Bu Atika ya. Kemudian Bu Is adalah salah satu profil-profil penerima manfaat yang hari ini sudah mulai berdaya. Konsep pemberdayaan sendiri kan Pak Isan adalah bagaimana orang tersebut ya bisa memberdayakan terus untuk dirinya, begitu kan? Setidak-tidaknya untuk dirinya. Begitu. Lebih lanjut kalau kita pahami Bu Is hari ini sudah bisa merekrut orang-orang sekitarnya, itu adalah sebuah keberhasilan yang mudah-mudahan jadi saksi ya. Pak Isan ya. Ya, betul Ustaz. Baik. Alhamdulillah, saya masih penasaran dengan Bu Atika yang tadi agak nge-lag ya. Silakan Bu Atika. Oh ya, siap. Pak Dodi. Silakan buat. Jadi di Cibubur itu kan di Cibubur. Silakan. Terakhir nih Bu Atika nih, pesan Bu Atika atau apa yang ingin Ibu sampaikan ini? Terima kasih buat Kopmu DT Peduli. Alhamdulillah di cabang Cibiuk bisa memberdayakan, malahan bisa membuat produk-produk yang tadinya biasa buat makanan sendiri, sekarang bisa buat dijual. Siap, singkat tapi ini bermanfaat. Oh siap. Jadi bisa ya, donatur olahan dari Bapak semuanya. Singkong. Betul. Insya Allah ini display program ini Pak Isan juga di pusat juga ada ya. Rapi dari mulai mohon maaf ya, kudapan begitu Pak Rus ya, kemudian barang-barang dari sepatu sampai kopiah itu ada saya lihat ya. Dan itu serba ada Pak. Dari para ibu-ibu ini ya, yang hari ini secara perlahan konsepnya luar biasa, mengajarkan kita untuk bisa tak hanya diberi tapi bisa memberi begitu. Dan mudah-mudahan Kopmu terus menebar manfaat ya, sharing benefit kepada seluruh sebaik-baik manusia yang bermanfaat ya. Tidak hanya gagah kayak cakep tapi juga mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan ini tersampaikan kepada Pak Rus dan tim ya, sama-sama dari Pak. Koperasi Pemberdayaan Umat, dan juga Pak Anwar. Alhamdulillah ternyata masih menyimak ini. Atur nuhun, mudah-mudahan mediasi dua hal ini ya, pendidikan dan ekonomi ini ketika kuat dua-duanya, insya Allah akan mengangkat harkat martabat kita ya Pak Anwar ya. Iya betul Pak Haji. Kalau sekarang kita sedang membuka ini ya, PPDB namanya, penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah. Baik. Dan termasuk mungkin nanti juga adalah program beasiswa ya Pak Isan yang masih kita gulirkan untuk orang-orang cerdas terhimpun di seluruh negeri ini, yang mereka menjadi wakil-wakil di tiap daerah ya, profil Kang Agus. Dan saya juga menyimak ya beberapa alumnus DTBS, alumnus Azkia Islamic School yang hari ini ada di Darut Tauhid ya, bahkan sudah berkarya Pak Anwar. Masya Allah mereka diharapkan ya tadi menjadi tulang punggung keluarganya. Betul ya? Dan mudah-mudahan menjadi profil pengangkat harkat martabat kedua orang tuanya.
Baik, terakhir barangkali Pak Ihsan, 1 menit terakhir, apa yang akan disampaikan? Ya, yang pertama kami mengucapkan jazakallahu katsir kepada para donatur yang sudah mengamanahkan hartanya, pemikirannya untuk kami dalam mengembangkan program-program, baik itu di pendidikan, ekonomi, dan selebihnya. Yang kedua, doanya dari sahabat semua, para jamaah, agar DT Peduli bisa istiqomah dalam menjalankan amanah ini dan terus berinovasi, memberikan yang terbaik untuk umat. Yang ketiga, ini dalam semakin memeriahkan program kita saat di kemerdekaan ini, dan juga sekaligus karena kita masih dalam rangka Muharram saja. Ini kami mengajak pada para jamaah semuanya untuk terlibat aktif dalam program Muliakan Muharram dengan tema Bahagia Mereka Menjadi Jalan Surga untuk kita. Masya Allah. Ini kesempatan masih hadir, masih ada selama Muharram ya. Dan insya Allah ada 2 program besar yang sedang kami kerjakan, yaitu Orang Tua Asuh, yang ini tadi untuk teman-teman di Askia, di SMK DT Bandung, kemudian juga di SMA dan yang lainnya, termasuk STAI ya, dan juga para penghafal Quran. Orang Tua Asuh Generasi Berprestasi, dan yang kedua belanja atau wisata bahagia dengan anak asuh. Nah, ini kalau misalnya sahabat-sahabat atau para jamaah semuanya ingin terlibat, bisa masuk langsung akses www.dtpeduli.org/donasi dengan call center, nanti bisa konfirmasi atau bisa konsultasi terlebih dahulu Ustaz ke 0813 17 12 17 12, atau bisa langsung ke rekening ya, bisa dikirimkan langsung donasinya melalui rekening Orang Tua Asuh di CMB Niaga Syariah 860003896700, dan untuk program belanja atau wisata bahagia anak asuh di BSI 2139427 350. Semuanya terdata atau ada datanya, informasi ini di www.dtpeduli.org/donasi, bisa diakses di sana lebih lengkap. Itu Ustaz dari saya, terima kasih banyak sekali lagi, mohon doa dan berkah selalu untuk semuanya. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ihsan, Pak Anwar Sanusi, Pak Rustandi, dan seluruh tim yang sudah bergabung kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya bagi kita semua, masyarakat donatur, masyarakat mustahik, dan mitra-mitra stakeholder kita, bahwa insya Allah DT Peduli menjadi lembaga yang juga insya Allah terus berkhidmat ya bagi umat, menebar manfaat. Dan jazakumullah juga tersampaikan buat semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tepat pukul 6:02 ya. Tepat tapi lebih 2 ya. Mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam channel MT pagi ini. Terus menyimak ya. Terima kasih yang sudah menyimak pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan bagi kita semua. Nuhun, saya undur pamit ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Iis, Dayana. Izin. Hatur nuhun. Hatur nuhun Ustaz Tauhid dan Pak Ihsan, ibu-ibu. Punten beri kalepatan ya Ibu Marangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, Pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat, dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini peruntukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna, dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat, dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Silahkan.
Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, ahli tolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.